bentuk menjadi es. Air dapat berubah menjadi es dikarenakan air tersebut berada di daerah yang memiliki temperatur atau suhu yang sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius. Nah, seperti contohnya yaitu ketika musim dingin. Seperti yang kita ketahui, musim dingin yang ada di daerah Antartika. Nah, air yang ada di Antartika ini berubah menjadi siklus air juga dapat terjadi karena tumbuhan dan juga sungai. Selainnya itu perubahan iklim. Jadi seperti ini ya teman-teman. Air pada sungai itu menguap, kemudian membentuk awan. Nah, jika kandungan air pada awan tersebut sudah mencapai batas maksimum, air tersebut kemudian akan menurunkan hujan. Proses penyerapan air hujan tersebut ke tanah atau tanaman itu disebut dengan transpirasi. Kemudian air yang telah diserap oleh tanah kembali lagi ke sungai. Lalu kembali lagi ke proses evaporasi. Dia berulang lagi gitu prosesnya. Perubahan suhu ini mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Contoh dari perubahan iklim ini adalah curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, dan pemanasan global karena meningkatnya suhu di bumi. Konsekuensi yang terjadi berupa munculnya fenomena alam, di antaranya yaitu es krim cair, banjir, dan kekeringan. Berikut ini. Baik, banjir bisa terlihat pada video tersebut dengan es krim cair. Sedang aja ini lagi berada di Kutub Selatan. Nah, di sini ada bongkahan es. Ya biasanya itu. Jadi karena kan sekarang juga adanya pemanasan global, jadi es-esnya pun ini cair. Dikarenakan panasnya bumi, adanya global warming, dikarenakan panasnya, atau bisa juga berupa musiman. Dan wilayah masa ini juga mempunyai manfaat seperti melindungi kualitas air dengan memerangkap sedimen dan menahan kelebihan nutrisinya. Dan juga dia ini menghindari Keberadaan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Laut sebagai sumber pangan yang dapat ditangkap nelayan sehingga menjadi komoditi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh terhadap iklim. Air laut menguap dan membentuk awan yang kemudian menjadi presipitasi yang mempengaruhi berdasarkan pada negara yang dengan jumlah penduduk terbanyak, negara yang cukup banyak penduduknya, dan negara penduduk yang sedikit. Jadi yang pertama yaitu adalah negara perbandingan Indonesia dan negara Tiongkok. Jadi kita mau lihat perbandingan air di Cina dan Indonesia. Jadi
Konservasi air menciptakan 700.000 lapangan kerja selama kuartal pertama, termasuk 510.000 lapangan kerja bagi para pekerja desa. Indonesia bersama saya, Oliza Ika Sakifa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan air yang ada di negara berkembang, salah satunya ada di Indonesia. Sistem keberlanjutan pengolahan air yang digunakan di Indonesia meliputi kombinasi teknologi tradisional dan teknologi modern dengan variasi air dan distribusi geografi yang sangat luas. Kita akan mengunjungi ke negara Jepang, yaitu negara maju yang memiliki penduduk yang cukup banyak. Jadi inovasi perkembangan dan pengelolaan air di negara Jepang ini sudah mematuhi beberapa syarat, yaitu syarat ramah lingkungan dan ramah bencana. Mengapa demikian? Karena negara Jepang sendiri sudah rentan terkena bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi. Nah, di sini juga mereka melakukan infrastruktur hijau yang menggunakan mikroorganisme untuk mengolah air limbah tersebut dengan sistem pemulihan terintegrasi. Fasilitas ini juga dirancang untuk dioperasionalkan selama, sebelum, dan setelah bencana itu terjadi sehingga air dapat disebarkan dan diolah selama masa-masa tersebut dan tidak menghasilkan sistem drainase atau kekeringan di wilayah tersebut dan memberikan sistem air cadangan untuk negara itu. Suatu teknologi yang bernama New Water untuk pengolahan air di negara tersebut. Jadi untuk New Water ini adalah pengolahan airnya itu menggunakan air yang sudah terpakai oleh masyarakat sebelumnya, diolah kembali untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pengolahan air ini dia